lihat itulah rumah, dulunya rumah raja-raja orang Batak, namanya Rumah Bolong. Bagus ya kapalnya. Datang di La Bersa Hotel, ini ada di Sumatera. Lebih tepatnya kita udah nyebrang ke Pulau Samosir dan ini salah satu hotel yang menurut aku mewah di sini ya. Jadi kita masuk dan lobbynya sebesar ini. Oh my god. Kita hanya 1 malam aja hari ini di sini. Jadi nanti aku akan spill gimana details kamarnya juga. See you. Hai kawan piknik, sampailah kita di Hotel La Bersa cabang Samosir. Karena La Bersa Hotel ini ada 3 ya, dan semuanya bagus, besar dan grande. Ini dia lobbynya, semuanya tampak sangat luxury, luas dan juga berkilau. Waktu datang tuh semua orang pada foto-foto karena emang sebagus dan sebesar itu. Oh iya, di Pulau Samosir ini jauh dari manapun ya. Untungnya di lobbynya ini ada resepsionis dan juga ATM. Aku akan jelaskan fasilitas lainnya apa aja, tapi kita sekarang mau naik dulu ke kamar kita. Ini aku lagi cari ruangannya dan semuanya itu dilapisi dengan karpet seperti ini ya, bener-bener grande. Oke, kamar kita 226 dan let's go to the room tour. Di sini kamarnya, silakan masuk. Oke, hari ini kita perjalanannya pergi ke Pulau Samosir. Jadi Pulau Samosir itu ada di salah satu pulau di Sumatera gitu. Nah tadi kita sempat naik pesawat berangkatnya dari Jakarta karena flight dari Surabaya itu belum ada yang langsung flight ke Bandara Internasional Bandar Udara Internasional Silangit. Sorry banget, ini ternyata ada kesalahan teknis. Oke, dan aku mau lanjutin untuk videonya tadi sempat kepotong ya, nggak tahu kenapa karena mikrofonnya tidak menyala gitu. Jadi perjalanan tadi kita udah jelasin ya, dari kita naik kapal itu kita ngelewatin tuh yang namanya Danau Toba. Nah ada pulau di situ namanya Pulau Samosir. Inilah hotel itu terletak ya. Jadi yang dulu Pulau Samosir kita cuma lihat di buku repul IPS zaman SMA, akhirnya bisa main ke sini dan gratefully belum tentu juga orang Indonesia bisa seberuntung aku untuk bisa datang ke sini. Aku benar-benar bersyukur. Nah untuk hotelnya seperti apa, aku akan review secara detail. Nanti aku akan tampilkan ada fasilitas apa aja di sini. Dan tonton terus perjalanan kita selama ada di Sumatera. Dan tentunya Danau Toba kita akan di sini sekitar 3 hari. Dan nanti kita akan main ke beberapa warga lokal di sini dan atraksi-atraksi seru warga lokalnya seperti apa. Stay tune di Go Piknikku. Our view from balcony. Wow, itu pegunungan dan danau. Ke bawah itu udah lobby dan reception. Terus sebelah sana itu adalah kolam renang. Jika kamu punya waktu pengen tahu La Bersa itu ada fasilitas apa aja dan juga untuk room service-nya, itu kamu bisa buka buku-bukunya kayak gini ya, karena memang La Bersa ini jauh banget dari mana-mana. So kamu kalau mau butuh makanan mereka semua nyediain dan bisa order langsung lewat hotelnya. Ini dia bathroomnya, semuanya lengkap, ada amenities-nya, shower, air panas. Walaupun di sini tuh lumayan dingin loh benernya, jadi pas sih kalau ada water heater-nya. That's it, dan sekarang temenin aku buat dinner ya, karena tadi kita datang tuh dari perjalanan darat, laut, udara, itu wow gitu ya, menuju ke sini kayak mau menembus Avatar gitu. Akhirnya ini kita kelaparan dan makan bareng teman-teman bisnis tripnya Ayah. Nah, dan menu yang kita pilih ini adalah suki-sukian. Kita tidak ada bakaran hari ini karena mungkin biar lebih anget juga ya, karena kita terombang-ambing di angkasa. Good morning. Hari ini adalah Samosir Day 2 dan hari ini kita bakal seru banget karena mau main ke desa-desa tradisional,
asli suku yang ada di Samosir hari ini. Dan ini sudah pagi, aku mau tunjukin suasana paginya seperti apa. Dan ini jam 6 lebih 20 menit. Itu dia gunungnya. Dan ini suasana pagi. Dan kita kebetulan menghadap yang di danau ya. Itu ada gunung dan itu danaunya di sana. Sebenarnya paling bagus best view-nya itu sebelah sana yang dekat kolam itu, karena ada playground yang besar banget. Nanti aku akan tunjukin ada fasilitas playgroundnya sebesar apa. Masih sepi banget, Masya Allah. Dan sesuai janjiku, akhirnya aku naik ke kolam renangnya. Ini sama sih sebenarnya di lantai tempat kita tinggal, yaitu lantai 5. Ini dia adalah ikoniknya La Bersa Samosir. Banyak yang foto-foto di sini. Jangan lupa juga kalau kesini tuh renang ya. Kalau malam agak dingin, kalau pagi oke lah. Ada 2 kolam renang dewasa dan satunya kolam renang anak-anak beserta dilengkapi dengan tempat berjemur ya. Nah, waktu di kolam ini yang paling best view menurut aku bisa langsung tembus ke playgroundnya. Dan kalau kamu mandi atau bilas seperti ini. Ruang gantinya ini agak terbuka ya bun, tapi it's okay. Mungkin untuk bilas-bilas bersih aja. Ganti bajunya tetap di kamar. Ya, dan di lantai 5 ini emang spesial banget ya, karena restoran dan juga kolam renangnya itu berada di satu lantai. Dan sebelah playgroundnya itu ada kayak rumah panggung gitu. Ini bisa buat event ya. Nah, terus seberangnya tuh danau. Sepanjang mata memandang itu danau. Jadi ya gak ada ombak. Tenang aja gitu airnya dan udaranya dingin banget. Jujur ini pertama kali ke Samosir dan bagus banget pemandangannya, kayak pantas ya gitu untuk kesini. Itu juga tiket pesawatnya tuh susah gitu, harus ke Jakarta dulu baru habis gitu kita bisa terbang ke sini. Kalau dari Surabaya flight direct belum ada ya, tapi semuanya terbayar sudah. Ada playground dan ini semua danau, bahkan kanan kiri kita tuh masih kayak sawah banget. Nah, bener-bener masih raw banget daerahnya. Coba bawa anak-anak bakal seneng banget sih, banyak playgroundnya. Besar banget. Malam belum sempat eksplor semua lobbynya, akhirnya pagi ini aku ajakin kamu buat melihat-lihat and let's go. Karena La Bersa Hotel ini gede banget, nah ini ada beberapa grand ballroomnya juga. Nggak heran ya, dia terkenal banget di kawasan Samosir ini. Dan yang paling penting lagi buat kamu yang menginap di sini, takut gitu ya jauh dari peradaban, karena memang kotanya itu ada di dekat pelabuhannya ya. Di sini ada ATM, ini ATM-nya. Dan di mana lagi mesin ATM dengan view $1 million kayak gini. Tuh belakang udah danaunya dan kolam renang serta playgroundnya ada di belakang sana. And every detail of the interior dan eksteriornya juga tentunya itu ada sentuhan seperti batik-batik ala rumah gadang ini. Ini kayak khasnya Sumatera banget ya. Dan yuk kita breakfast. Nanti aku akan tunjukin apa-apa aja sih menunya. Dan di sini tuh pokoknya kalau kalian ambil kamar harus sepaket dengan sarapannya, karena gak bakal rugi. Makanan Asia, Indonesia yang medok-medok tuh semuanya ada ya. Bahkan aku sebagai orang Jawa Timur yang sukanya pedas tuh di sini masuk banget loh makanannya. Serta yang paling aku kagumi adalah tidak ada kopi yang tidak enak selama aku beli random saat aku main-main ke Samosir. Jadi emang kopinya semantep itu. Ini juga ada makanan hangat dari mulai kudapannya, terus salad, semuanya lengkap ya. Ada gorengannya, ada yang dikukus-kukus juga. Terus dari makanan mulai lontong, western, sampai dengan yang nasional tentunya semuanya lengkap. Dan ini dia untuk bakery areanya. Kalau kamu ngajak anak-anak, mereka sukanya kan sarapan roti ya. Dan mindfulnya dia juga nyediain jajanan pasar ala Samosir ya. Ini dia ada ame-ame, talam sagu dan lain-lain. Aku kurang hafal. Dan juga ada salad buah seperti ini. Enak semuanya. Untuk area makannya terbagi menjadi 2 area, yaitu ada indoor dan juga outdoor untuk yang mau merokok dan lain sebagainya, atau cuma sebatas pengen ngeliat view aja, itu bisa banget. Karena mau main ke pantai, kita harus sarapan dulu. Ini adalah asupan serat dan juga proteinku. Hari ini kita mau main ke Pantai Hoda. Let's go. Ini dia, sampailah kita di Pantai Hoda dan juga dikenal dengan Pantai Titik Nol Samosir. Dan kalau di sini pasti disambut patung kuda yang paling ikonik.
Iya, hari ini kita ada di salah satu pantai gitu yang ada di Sumatera ya. Tapi aku pikir tuh di sini kita nggak bakal nemuin pantai. Ternyata ada pantai di sini. Nanti untuk lokasi sama caption namanya aku bakal tayangin ya. Jadi udaranya tuh kayak humid lengket gitu ya, seperti di pantai. Aku pikir tuh semua yang ada di Pulau Samosir ini adalah danau gitu ya. Ternyata enggak. Di sini ada pantainya juga, dan di belakang aku ini nanti aku akan liatin banyak banget tempat yang bisa kamu kunjungin buat kamu ngopi atau buat kamu kayak santai-santai di sini sama keluarga. Ini oke banget, dan enaknya di Samosir ini walaupun di pantai tetap dingin loh. Jadi kayak berasa Korea ya kalau kita pakai filternya tuh filter-filter yang smooth gitu. Jadi buat kamu yang mau main ke Samosir bingung kemana, salah satunya bisa ke sini. Ya nanti aku akan tunjukkan keindahannya seperti apa. Oke, stay tune terus. Gak cuman pantai doang, di sini tuh juga ada tempat penginapan, coffee shop, dan juga tempat untuk duduk-duduk santai gitu. Dari mulai yang bentuknya gubuk atau modelnya ala-ala piknik. Dengan tiket masuk Rp20.000, tapi kamu dapat view kayak pantai Korea gini, menurut aku ini super worth it. Apalagi dengan batu putih dan dikelilingi gunung, dan juga ada bangunan seperti di pantai Brighton, Melbourne, Australia. Kamu bisa juga untuk foto-foto ikonik di situ. Dan saranku kalau main ke sini jangan lupa buat cobain kopinya, terutama yang americano ya. Dia tuh ada rasa kecut asemnya gitu, bener-bener ala kopi Indonesia, enak banget. Dan yang pengen menginap, ini dia bentuk bangunannya lucu dan unik. And let's go to the next destination. Ini dia jaraknya 50 menit dari hotel. Namanya adalah si Bea Bea Hill. Jadi di sini tuh top satu tempat lokasi ke tempat yang lain tuh sebenarnya berdekatan banget ya. Nah, Bukit Sibea-Bea ini terkenal dengan patung Yesus dengan tinggi 61 meter dan background pemandangan Danau Toba yang super indah, dan terkenal dengan jalan berliku kelok 8. Setelah puas berfoto-foto, selanjutnya kita akan ke lokasi ketiga yang jaraknya hanya 12 menit dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mau naik 100 anak tangga. Namanya apa, Pak? Lupa namanya apa, nanti di atas ya kita lihat ada sign-nya. Ternyata 100 tangganya ini lumayan berjangka. Kita kesini itu untuk mengejar view ini. Nah ini kita mau naik supaya makin terlihat view-nya ya. Nah ini kan 100 anak tangga masih jauh banget. Ini hiking, literally hiking. Yuk bisa yuk, semangat. Percaya deh kalau kesini kamu harus naik karena pemandangannya seindah itu. To see you shine.